Manchester City kembali menjadi sorotan setelah secara resmi mendatangkan Gianluigi Donnarumma di penghujung bursa transfer Liga Inggris. Kehadiran kiper asal Italia itu seakan melengkapi puzzle skuad juara ala Pep Guardiola, yang musim lalu justru gagal meraih satu gelar pun, sebuah pencapaian yang sangat jarang terjadi dalam era kepelatihan Guardiola bersama The Citizens. Musim ini, tren negatif kembali menghantui City. Dari 3 laga awal Liga Inggris, mereka hanya mampu mengumpulkan 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Situasi ini membuat banyak pihak mulai mempertanyakan konsistensi sang juara bertahan beberapa musim sebelumnya. Namun dengan tambahan Donnarumma di bawah Mistar, publik percaya City akan kembali menemukan kestabilan. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Manchester City setelah kedatangan Donnarumma? Simak ulasan lengkapnya hanya di channel Raftel Sport. Penjaga gawang, Gianluigi Donnarumma. Untuk posisi penjaga gawang di lanjutan Liga Inggris musim ini, Manchester City diprediksi langsung menurunkan Gianluigi Donnarumma sebagai pilihan utama. Kiper asal Italia tersebut didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan biaya transfer mencapai 30 juta euro, sebuah investasi besar yang mencerminkan betapa pentingnya peran Donnarumma dalam rencana Pep Guardiola. Musim lalu, Donnarumma tampil luar biasa bersama PSG dengan catatan mengesankan, termasuk sukses meraih treble winners. Refleks cepat, postur menjulang, serta ketenangannya dalam menghadapi situasi krusial membuatnya dianggap sebagai salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Kehadirannya diyakini bisa memberikan rasa aman bagi lini pertahanan The Citizens yang sempat goyah pada awal musim ini. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Donnarumma berpotensi menjadi pembeda sekaligus pondasi kokoh bagi Manchester City untuk kembali bersaing di jalur juara Liga Inggris musim 2025-2026. Bek kanan, Rico Lewis. Untuk posisi bek kanan di lanjutan Liga Inggris musim ini, Manchester City diprediksi akan mengandalkan Rico Lewis sebagai starter utama. Pemain muda jebolan akademi ini baru berusia 20 tahun, namun sudah menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam permainan. Musim lalu, ia tampil sebanyak 28 kali di Liga Primer dan mampu mengisi kekosongan setelah kepergian Kyle Walker. Rico Lewis dikenal memiliki fleksibilitas tinggi karena selain sebagai bek kanan, ia juga bisa dimainkan di lini tengah sesuai kebutuhan taktik Pep Guardiola. Hal ini membuatnya menjadi aset penting dalam skema rotasi City yang selalu menuntut variasi strategi. Dengan kecepatan, disiplin bertahan, serta kemampuan membaca permainan, Lewis siap menjadi bagian penting dari generasi baru The Citizens. Kehadirannya diyakini akan memberi stabilitas sekaligus energi muda yang dibutuhkan City untuk kembali bangkit di jalur juara Liga Inggris musim 2025-2026. Center back, Joško Gvardiol. Untuk posisi bek tengah, Joško Gvardiol diprediksi akan kembali menjadi pilar utama Manchester City di lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun musim lalu performa tim menurun, Gvardiol tetap tampil solid dan konsisten hingga mencatatkan 5 gol, sebuah catatan impresif untuk seorang pemain bertahan. Sering dimainkan sebagai bek kiri karena keterbatasan opsi, kualitas terbaik Gvardiol justru terlihat saat ditempatkan di posisi naturalnya sebagai bek tengah. Di area ini, ia tidak hanya kokoh dalam bertahan, tetapi juga menjadi motor penting dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuai dengan filosofi Pep Guardiola. Dengan kecepatan, ketenangan, serta akurasi umpannya, Gvardiol memberi City keuntungan dalam transisi permainan. Jika sektor kiri berhasil diperkuat dengan rekrutan anyar, Gvardiol dipastikan kembali fokus di jantung pertahanan. Perannya akan sangat vital dalam menjaga stabilitas lini belakang sekaligus membantu City kembali bersaing di jalur juara Liga Inggris musim ini. Center back, Ruben Dias. Sebagai salah satu pilar utama pertahanan Manchester City, Ruben Dias dipastikan tetap menjadi pilihan starter di lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026. Meski musim lalu performanya dinilai menurun dibandingkan musim-musim sebelumnya, pengalaman serta kualitas bertahannya masih sangat krusial bagi The Citizens. Di usia 28 tahun, Dias berada di puncak karir dengan kematangan dalam membaca permainan serta kemampuan memimpin rekan-rekannya di lini belakang. Guardiola sangat mengandalkan ketegasan dan kepemimpinan Dias, terutama saat menghadapi situasi tekanan tinggi dari lawan. Selain itu, keunggulannya dalam duel udara serta blok penting membuat City tetap sulit ditembus. Dengan adanya Donnarumma di bawah Mistar dan Gvardiol sebagai tandem ideal, Dias diyakini bisa kembali menemukan performa terbaiknya. Perannya bukan hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai komandan pertahanan yang diharapkan mampu membawa City kembali ke jalur juara di Liga Inggris musim ini. Bek kiri, Ryan Ait-Nouri.
Di posisi bek kiri, Manchester City kini sepenuhnya mengandalkan Ryan Ait-Nouri yang sudah resmi bergabung dan tampil di 3 laga awal Premier League musim ini. Bek asal Aljazair berusia 24 tahun tersebut langsung menunjukkan kualitasnya dengan permainan agresif dan disiplin di sisi kiri pertahanan The Citizens. Kecepatannya dalam melakukan overlap, akurasi umpan silang, serta kemampuannya dalam bertahan menjadikannya sosok yang sulit tergantikan di skema Pep Guardiola. Meski City sempat kesulitan di awal musim, kontribusi Ait-Nouri tetap terlihat jelas dengan perannya dalam menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Guardiola menilai Ait-Nouri mampu memberikan solusi jangka panjang bagi posisi bek kiri yang selama ini kerap menjadi masalah. Dengan adaptasi yang cepat dan performa menjanjikan, Ait-Nouri diprediksi akan semakin krusial dalam membantu Manchester City bangkit dan bersaing merebut gelar Liga Inggris musim ini. Gelandang bertahan, Rodri. Untuk posisi gelandang bertahan, Manchester City jelas masih menaruh kepercayaan penuh kepada Rodri sebagai poros utama permainan. Pemain berusia 29 tahun ini adalah pemegang Ballon d'Or, sebuah penghargaan yang menegaskan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Sayangnya, musim lalu Rodri hanya tampil 4 kali karena cedera panjang, dan absennya dia terbukti menjadi salah satu alasan mengapa City gagal meraih gelar. Kini, kembalinya Rodri membawa optimisme baru bagi The Citizens. Terlebih Pep Guardiola menilai kehadirannya seperti mendatangkan pemain baru. Dengan kemampuan membaca permainan, distribusi bola akurat, serta ketenangannya mengendalikan tempo, Rodri akan kembali menjadi jangkar utama dalam menjaga keseimbangan tim. Jika tetap bugar sepanjang musim, ia diyakini mampu membantu Manchester City kembali ke jalur juara dan menjadi motor penggerak dalam upaya merebut trofi Liga Inggris 2025-26. Gelandang tengah, Tijjani Reijnders. Untuk posisi gelandang tengah, Manchester City kini diprediksi akan menurunkan rekrutan anyar mereka, Tijjani Reijnders. Didatangkan dari AC Milan dengan biaya transfer mencapai 60 juta pound, pemain asal Belanda ini langsung dipercaya Pep Guardiola untuk memperkuat lini tengah The Citizens di musim 2025-26. Reijnders dikenal sebagai gelandang serba bisa, mampu mengatur tempo permainan, melepas umpan akurat, hingga membantu fase bertahan dengan intensitas tinggi. Kehadirannya seakan menjadi solusi bagi menurunnya peran gelandang senior seperti Bernardo Silva. Guardiola menilai Reijnders sebagai sosok yang bisa mengisi dua peran sekaligus, kreator serangan sekaligus pekerja keras dalam menekan lawan. Dengan kualitas dan energi mudanya, Reijnders diharapkan mampu menjadi motor utama City di lini tengah. Perannya akan sangat vital dalam menjaga dominasi permainan, sekaligus mengawal ambisi Manchester City untuk bangkit dan kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Inggris musim ini. Gelandang serang, Ryan Cherki. Untuk posisi gelandang serang, Manchester City kini menurunkan Ryan Cherki, yang resmi didatangkan dari Lyon dan sudah tampil di 2 laga awal Liga Inggris musim 2025-26. Pemain berusia 21 tahun ini langsung menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 1 gol, membuktikan potensi besar yang dibawanya ke Etihad Stadium. Cherki dikenal sebagai playmaker kreatif dengan kemampuan mengontrol bola, membuka ruang, dan menciptakan peluang di sepertiga akhir lapangan. Sangat cocok dengan filosofi permainan menyerang Pep Guardiola. Kehadirannya menambah dimensi baru bagi lini tengah City, memberikan kreativitas tambahan untuk mendukung serangan dan memperkuat transisi dari bertahan ke menyerang. Dengan kombinasi pengalaman senior dan bakat muda, Cherki diharapkan menjadi penghubung vital antara lini tengah dan lini depan, membantu Manchester City meraih hasil positif di lanjutan Liga Inggris 2025-26 serta memperkuat ambisi mereka untuk kembali bersaing meraih gelar juara. Penyerang sayap kanan, Oscar Bob. Di posisi penyerang sayap kanan, Manchester City menurunkan Oscar Bob, winger muda berusia 22 tahun asal Norwegia yang dipromosikan langsung dari akademi oleh Pep Guardiola. Pemain ini menjadi sorotan sejak awal musim, tampil sebagai starter di 3 laga awal Liga Inggris 2025-26 dan berhasil mencatatkan 1 assist, menunjukkan kapasitasnya dalam mendukung lini depan City. Bob dikenal dengan kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta visi serangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan peluang bagi rekan-rekannya sekaligus menekan pertahanan lawan. Pep Guardiola menilai Bob sebagai aset jangka panjang yang bisa berkembang menjadi pemain sayap komplet, mampu beradaptasi dalam berbagai skema serangan. Kehadirannya di sisi kanan lini depan memberikan keseimbangan antara kecepatan dan kreativitas, serta menjadi senjata penting dalam membongkar pertahanan lawan. Bob diprediksi akan terus menjadi pemain kunci dalam upaya Manchester City meraih kemenangan di lanjutan Liga Inggris musim ini. Penyerang sayap kiri, Omar Marmoush. Di sisi penyerang sayap kiri, Manchester City menurunkan Omar Marmoush, pembelian kunci dari Eintracht Frankfurt yang langsung menunjukkan kualitasnya.
Pemain asal Mesir ini memiliki kemampuan teknik tinggi, kecepatan, serta insting tajam dalam mencetak gol, termasuk tendangan jarak jauh, yang membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Musim lalu, Marmoush berhasil mencetak 7 gol dalam 16 pertandingan Liga Primer, menegaskan potensinya sebagai winger produktif. Kehadirannya menambah dimensi baru pada lini serang City, memberikan opsi serangan lebih variatif di bawah arahan Pep Guardiola. Dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda, Omar Marmoush diharapkan menjadi kunci dalam membongkar pertahanan lawan, menciptakan peluang, dan mendukung performa ofensif tim di lanjutan Liga Inggris 2025-26. Pep Guardiola sangat mengandalkan Marmoush untuk membantu City kembali ke jalur kemenangan dan meraih posisi teratas klasemen. Penyerang tengah, Erling Haaland. Erling Haaland tetap menjadi ujung tombak serangan Manchester City di musim 2025-26. Meski performanya musim lalu tidak setajam 2 tahun pertama bersama City, Haaland tetap membuktikan kualitasnya dengan mencetak 22 gol di Liga Primer, menjadikannya salah satu striker paling berbahaya di Eropa. Hanya Alexander Isak dan Mohamed Salah yang mencetak gol lebih banyak musim lalu, menunjukkan Haaland masih menjadi ancaman utama bagi pertahanan lawan. Dengan dukungan lini tengah yang kini diperkuat pemain muda dan rekrutan anyar, termasuk Ryan Cherki dan Tijjani Reijnders, Haaland diharapkan bisa lebih leluasa mengembangkan permainan dan mencetak gol. Kecepatan, kekuatan fisik, dan insting membunuhnya akan menjadi senjata utama Pep Guardiola dalam memburu gelar Liga Primer dan Liga Champions. Musim ini menjadi kesempatan Haaland memimpin lini depan City kembali ke jalur kemenangan dan menunjukkan dominasi di pentas domestik maupun internasional. Dengan potensi starting 11 yang kini semakin lengkap, Manchester City di bawah arahan Pep Guardiola tampak siap menghadapi lanjutan Liga Inggris 2025-26 dengan ambisi tinggi. Kedatangan Gianluigi Donnarumma di bawah Mistar, ditambah stabilitas lini belakang dengan Ruben Dias, Josko Gvardiol, Ryan Ait-Nouri, dan Rico Lewis, memberikan fondasi pertahanan yang kokoh. Di lini tengah, kombinasi pengalaman Rodri dan kreativitas Tijjani Reijnders serta Ryan Cherki menjadi kunci pengendalian permainan dan distribusi bola. Sementara lini depan, dengan Erling Haaland sebagai ujung tombak serta kecepatan Oscar Bob dan Omar Marmoush di sayap, siap menghadirkan ancaman nyata bagi setiap pertahanan lawan. Musim ini menjadi momen penting bagi City untuk membalikan tren negatif awal musim dan memburu gelar juara. Dengan skuad yang lebih seimbang dan tajam, Pep Guardiola memiliki semua alat yang diperlukan untuk membawa Manchester City kembali ke puncak kejayaan di Liga Primer dan kompetisi Eropa.